Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara dikasih Tuhan, berkat Tuhan selalu tersedia setiap hari buat kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan karena itu Ia menyediakannya bagi kita. Meskipun di tengah-tengah padang gurun, walaupun dalam keadaan yang kering, Tuhan yang berkuasa sanggup memelihara kita. Dalam meraih berkat-Nya, kita perlu bergerak aktif, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Keluaran 16 ayat 15 sampai 18 ini, kita membaca tentang manna, yaitu makanan yang disediakan Tuhan bagi bangsa Israel, yang turun dari langit dan tersedia selalu setiap pagi hari, kecuali di hari Sabat. Melalui penyediaan ini, Tuhan menunjukkan akan pemeliharaan dan tanggung jawab-Nya atas bangsa yang telah dibebaskannya dari perbudakan di Mesir. Berkat yang disediakan Tuhan cukup untuk setiap hari, dan Ia memastikan bahwa umat-Nya tidak akan kekurangan. Kita perhatikan di sini bahwa untuk meraih berkat-Nya itu, setiap orang dari bangsa Israel harus memungut roti manna itu setiap pagi. Mungkin bagi orang yang malas, mereka tidak akan menyukai rutinitas ini, karena harus keluar tenda atau rumah dan memungut manna di bawah terik sinar matahari. Tuhan bisa saja dengan kuasa-Nya membuat manna itu tersedia di atas meja mereka. Tapi itu bukanlah cara Tuhan bekerja. Tuhan menghendaki kita bergerak, bekerja, dan mengumpulkan berkat-Nya setiap hari, selama 6 hari dalam seminggu. 1 hari lainnya kita pakai untuk istirahat, sebagai Sabat bagi Tuhan. Tuhan mau kita aktif, tidak malas tapi bekerja. Memungut manna merupakan sebuah tindakan bekerja. Bekerja mempunyai banyak manfaat, bukan hanya dalam hal mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup kita, tapi dengan bekerja kita menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Karena kita bergerak, pikiran kita menjadi aktif, kita menjalin hubungan dengan sesama, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dari kisah di dalam pasal ini, saudara, kita diajar juga untuk tidak serakah, tapi selalu memiliki hati yang bersyukur, percaya bahwa kita tidak akan kekurangan, dan selalu berbagi dengan orang lain yang mengumpulkan sedikit. Yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan karena membagikan apa yang ia dapat, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, sebab ia menerima berkat bantuan dari orang yang mengumpulkan lebih. Saudara dikasihi Tuhan, manna yang turun dari langit merupakan makanan yang asing bagi mereka.
Dan manna ini merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus yang adalah makanan bagi rohani kita untuk kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Di ayat yang ke-54 Tuhan katakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Tentu pengertian makan daging dan minum darah di sini berbicara secara simbolis, tapi maksudnya adalah setiap kita yang percaya kepadanya dan yang mengimani karya penebusannya bagi kita di atas salib, memiliki kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, dari pasal ini kita belajar bahwa berkat Tuhan selalu sediakan bagi kita. Dan berkat yang Dia sediakan bukan hanya untuk jasmani saja, tapi yang terutama Dia sediakan adalah untuk rohani kita. Ia menyediakan bagi kita roti hidup, yaitu dirinya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan kita yang terpenting, yaitu agar kita dapat mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab di tengah kegersangan dunia karena dosa, Tuhan memberikan kepada kita harapan. Dialah roti hidup yang turun dari sorga, yang disediakan untuk keselamatan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau adalah Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Bukan saja kebutuhan jasmani kami, tapi terlebih daripada itu, Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan secara rohani, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Dan Engkau sendiri ya Tuhan, telah turun dari sorga untuk menebus dosa kami. Engkau adalah roti hidup yang tersedia bagi setiap kami dengan cuma-cuma. Dan di dalam Engkau Tuhan, kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami istirahat yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan menjamah, melawat setiap kami, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.